Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melakukan presentasi hasil diskusi dari makalah kami, itu dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Wina Rusdianti Pratiwi, 2 Yusril Ija Mahendra, ketiga Zainuddin, yang berjudul Intervensi di dalam Pendidikan Inklusif. Baiklah, di sini saya bertindak sebagai moderator sekaligus pemateri. Selanjutnya saya akan langsung membacakan isi materi pertama, yaitu pengertian intervensi. Intervensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu intervention, yang berarti suatu penanganan, pelayanan, dan juga tindakan campur tangan. Istilah intervensi secara umum sudah tidak dikenal baik di masyarakat awam. Namun umumnya ditafsirkan dan berkonotasi negatif, sebagaimana yang banyak terjadi di bidang politik. Yang dimaksud lebih bersifat positif karena ditunjukkan untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam rangka mencapai perkembangan optimal. Galen dan Umansky menegaskan bahwa intervensi merujuk pada layanan tambahan atau modifikasi strategi, teknik, atau bahan yang diperlukan untuk mengubah perkembangan yang terlambat. Secara sederhana, intervensi dapat diartikan sebagai suatu bentuk bantuan, penanganan, pelayanan, atau tindakan campur tangan terhadap suatu masalah atau krisis yang dihadapi individu dengan tujuan untuk mencegah berkembangnya permasalahan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh masalah atau krisis tersebut. Materi selanjutnya yaitu B, komponen-komponen intervensi dini. Intervensi adalah suatu pemenuhan kebutuhan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus melalui campur tangan lingkungan dengan maksud merubah suatu perkembangan yang terlambat atau menyimpang. Tindakan ini sifatnya individual dan meliputi beberapa modifikasi atau tambahan layanan, strategi, teknik, atau materi yang diperlukan untuk memaksimalkan potensi anak. Walaupun secara ilmiah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, namun harus tetap fleksibel dan secara esensial tidak meninggalkan elemen atau komponen-komponen utamanya, sehingga apa yang dilakukan mampu menjamin perubahan positif dalam perkembangan anak berkebutuhan khusus. Becker dan Feinfeld menjelaskan bahwa dalam intervensi dini terdapat lima komponen utama. Yang pertama, multidisipliner. Yang kedua, fokus terhadap kebutuhan anak dan keluarga. Ketiga, individual. Keempat, mengikuti layanan pengiriman lokal. Kelima, berbasis pada riset dengan desain kontrol yang dilakukan secara random. Sedangkan menurut Galen dan Umansky, dalam intervensi dini terdapat komponen utama. Yang pertama, intervensi diri. Yang kedua, keterlibatan orang tua. Yang ketiga, riset. Yang keempat, interaksi, asesmen, dan intervensi. Kelima, layanan multidisipliner. Keenam, latihan profesional. Ketujuh, pengembangan staf. Materi selanjutnya yaitu C, tujuan dan manfaat intervensi. Tujuan dan manfaat intervensi dini. Yang pertama, secara umum intervensi dini adalah untuk membantu agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kapabilitasnya, mendorong dan membantu orang tua dalam mengembangkan anaknya, serta mengatasi masalah psikologi sosial yang muncul, serta memaksimalkan manfaat anak dan manfaat keluarga dan anaknya dalam kehidupan bermasyarakat. Coffey Margo 1988 menjelaskan bahwa
Tujuan utama intervensi dini pada anak berkebutuhan khusus adalah untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Dipercayai bahwa melalui program intervensi dini yang dilakukan dengan mengajarkan keterampilan dan kompetensi interaksi antara anak dengan orang tua, sehingga mampu memaksimalkan kemampuan belajar yang lebih baik daripada intervensi yang dilakukan pada tahap perkembangan berikutnya. Layanan ini juga memberikan manfaat yang signifikan terhadap orang tua dan keluarganya. Hal ini karena orang tua anak berkebutuhan khusus seringkali merasakan kekecewaan, pengasingan sosial, tekanan, frustasi, dan ketidakberdayaan. Kondisi ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga dan pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Anak jadi tidak terurus dengan baik dibandingkan dengan anak yang normal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga makalah yang kami buat dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.